Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama menjaga jiwa hati kita agar tidak menjadi orang yang ujub. Kita mengambil satu pelajaran kehidupan dari seorang pemuda yang tinggal bersama ibundanya. Pemuda ini tinggal di loteng, sementara ibunya berada di dipan lantai bawah. Ketika pemuda ini ingin naik ke tempat istirahatnya di loteng, ia merasa ada satu pasir yang terjatuh dari telapak kakinya mengenai wajah ibundanya, sehingga terdengar satu rintihan daripada ibundanya yang sekaligus menutup usia ibundanya. Terkejutlah pemuda ini atas peristiwa tragis yang menimpa ibundanya gara-gara satu pasir dari telapak kaki pemuda ini jatuh mengenai ibundanya, sehingga ibunda itu merintih dan bersamaan dengan ajal yang menjemputnya. Subhanallah, tragis luar biasa kepada anak yang sudah lama berbakti hidup berdua bersama ibundanya dan mati dengan anggapan, dengan perasaan ibundanya wafat dengan rintihan satu pasir yang terjatuh dari telapak kakinya. Anak ini berjanji akan bertobat kepada Allah, tidak lagi makan, tidak lagi minum, meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah selesai merawat jenazah ibundanya, penuhi, berangkat ke satu tempat yang jauh dari keramaian. Ia berada di tengah hutan di atas hamparan batu besar. Ia bersujud kepada Allah, bertobat kepada Allah atas dosa yang ia rasa karena telah berbuat tragis kepada ibundanya sampai yang bersangkutan dijemput ajal karenanya. Luar biasa, 500 tahun lamanya ia bersimpuh memohon ampunan kepada Allah untuk mendapatkan ridha orang tuanya. Apa yang terjadi? Pada zaman itu hiduplah seorang Nabiullah Daud alaihissalam. Kisah Nabiullah Daud alaihissalam yang luar biasa, sampai dedaunan itu berhenti ketika mendengar alunan suara Nabi Daud dikumandangkan. Dedaunan jatuh, berhenti ketika mendengarkan suaranya Nabiullah Daud alaihissalam, sehingga ada sesuatu yang terbisik di hati Nabiullah Daud, di-stop oleh Allah. Jangan dulu. Kamu perbandingkan dirimu dengan seorang pemuda yang merasa berdosa kepada ibundanya gara-gara satu pasir yang terjatuh mengenai wajah ibundanya dan bersamaan dengan ajal yang menjemputnya. Di-stop bisikan hati Nabiullah Daud oleh Allah agar memperbandingkan kasus ini dengan kehebatan seorang pemuda yang merasa padahal tidak sebenarnya. Pergilah engkau ke satu lembah, lalu naiklah ke perbukitannya sampai engkau turun lagi, dan engkau naik ke perbukitan lagi. Di situ ada satu batu besar. Di situ ada pemuda yang sudah bersimpuh kepadaku 500 tahun lamanya. Sampaikan salamku untuknya bahwa aku telah memberikan ampunan kepadanya. Dan sesungguhnya yang terjadi, ibundanya mati bukan karena pasir dari telapak kaki dia lalu terjatuh mengenai ibundanya, bukan karena itu. Rintihan ibundanya bukan karena itu, tetapi karena memang ajal yang menjemputnya. Sampaikan salamku untuknya bahwa aku telah mengampuni dia dan aku telah merahmati ibundanya. Nabiullah Daud pergilah kepada tempat yang telah diwahyukan oleh Allah. Sampailah kepada batu besar. Di atas hamparan batu besar itu bersimpuhlah seorang pemuda yang sudah kurus, sudah tidak lagi makan, sudah tidak lagi minum, sudah jauh dari kehidupan duniawi 500 tahun lamanya. Nabiullah Daud uluk salam kepada pemuda itu yang lagi bersujud, "Assalamualaikum." Sampai 3 kali baru pemuda ini bangun dari sujudnya.
Pemuda ini bertanya, siapa engkau gerangan? Baru kali ini aku mendengar suara orang. Nabiullah Daud menjawab, aku Daud, aku diutus oleh Allah kemari untuk menyampaikan pesan daripada Allah. Andaikan dari tadi aku tahu bahwa engkau Nabiullah Daud, tentu tidak aku jawab salammu. Dan aku merasa terganggu dengan kehadiranmu karena engkau telah memutus sujudku, simpuhku kepada Allah sudah sekian ratus tahun lamanya hanya untuk mendapatkan ampunan daripada Allah, mendapatkan ridha Allah. Nabiullah Daud menjawab, justru aku datang kemari diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan kepadamu dan telah memberikan ridha kepadamu, dan sesungguhnya apa yang terjadi bukan seperti apa yang engkau duga terhadap ibundamu. Ibundamu mati bukan karena pasir yang engkau duga terjatuh dari telapak kakimu mengenai ibundanya. Ibundanya mati dengan rintihan yang kau dengar semata-mata karena ajal yang menjemputnya. Dan Allah menyampaikan, Allah telah menerima taubatmu. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu anak ini kembali bersujud, bersimpuh kepada Allah, bersyukur karena telah diterima taubatnya. Lalu ia bersujud sehingga pada sujud yang terakhir itu sampailah pula ia kepada ajalnya. Subhanallah, satu pesan yang penting bagi kita dari hikmah ini, marilah kita terus meningkatkan bakti kita kepada orang tua. Jangan sampai ada sedikit pun yang menyakiti orang tua kita, sehingga kita mendapatkan ridhanya dan Allah ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan memberkahi kita, meridhai kita semua, merahmati kita semua, dan tentu kepada orang tua kita semuanya. Allahumma farham walidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.